Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kau berdoa minta kepada Sang Pencipta agar menghadirkan wajah Nabi alaihissalatu dalam mimpi kita? Tapi kata Nabi alaihissalatu la tahqiran minal ma'rufi syai'an. Engkau jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Kita harus berjuang. Kita perlu sholat malam, kita perlu puasa sunnah semampu kita. Berjuang menuju Allah, dan semoga Allah memudahkan bagi kita jalan menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Subhanallah. Tatkala kita beranjak dari ruku kita, apa yang kita baca waktu itu? Kita mengatakan Sami'allahu liman hamidah. Allah itu mendengar dan menerima orang-orang yang memuji Allah Jalla Jalaluh. Lalu kita secara bersamaan mengatakan Rabbana walakal hamd. Wahai Rabb kami, hanya milikmu pujian itu. Dalam perjalanan kehidupan ini, terkadang kita ingin dipuji, kita ingin disanjung atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, atas keindahan-keindahan yang kita rajut dalam kehidupan ini. Makanya kelak orang-orang yang beramal hanya mengharapkan pujian, mereka akan menjadi koreknya api neraka pada hari kiamat. Kita tiap hari diajarin kurang lebih 17 kali kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tuh diajarin supaya tidak minta pujian dari orang. Kita mengatakan segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Rakaat kedua kau kembali mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Rakaat ketiga kau kembali mengikrarkan Alhamdulillahirabbil alamin. Maka semoga kita termasuk hamba-hamba yang pandai memuji Allah dan tidak minta dipuji. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam berkah dan nikmat senantiasa kau curahkan untuk kekasih kami, ya Allah. Untuk orang yang mencintai kami dan kita mencintai beliau. Untuk orang yang merindukan kami dan kami pun merindukan beliau.
untuk seorang nabi yang kau utus sebagai kasih sayang untuk alam semesta ini, untuk penyejuk pandangan kita. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam tatkala berbicara tentang cinta, beliau mengatakan inna min asyaddin nasi hubban li. Kata Nabi, termasuk orang yang paling cinta kepada aku man lam yarani, mereka adalah orang-orang yang belum pernah melihatku, tapi dia ingin melihat aku. Kita pernah enggak ingin melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Walaupun hanya sekedar lewat mimpi. Pernahkah kau berdoa minta kepada Sang Pencipta agar menghadirkan wajah Nabi alaihissalatu dalam mimpi kita? Kata Nabi alaihissalatu, termasuk orang yang paling cinta kepada aku adalah dia yang belum pernah melihatku. Wadda law ra'ani bimalihi wa ahlihi. Dia ingin melihatku walaupun harus mengorbankan istri, mengorbankan anaknya dan semua harta. Kalau dia harus hidup sebatang kara, karena keluarganya semua diambil sama Allah. Kalau dia hidup sendirian karena semua hartanya juga telah habis, asalkan dia bisa melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru tuh kita cinta sama Nabi alaihi salatu wassalam. Jamaah, perjuangan kita tidak seberapa dibandingkan dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya untuk berselawat kepada Nabi, hanya untuk menjadikan beliau tauladan kita, terkadang masih berat buat kita. Coba kau tanyakan kepada dirimu sendiri, dalam sehari berapa kali kau berselawat buat Nabi? Salah seorang alim ulama, ana lupa namanya, dia bermimpi bertemu dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan Imam Syafi'i. Lalu orang ini bertanya, ma fa'alallahu bika? Apa yang Allah perbuat kepadamu? Qala zufiftu ilal jannah au zaffani ilal jannah kama tuzafful arus. Aku tuh diperkenankan untuk masuk surga, dihantarkan masuk surga sebagaimana pengantin itu dihantarkan, kemudian diberikan segala kenikmatan. Lalu orang ini bertanya, bima, dengan apa engkau mendapatkan pahala itu? Dengan kitabmu atau dengan kitab-kitab yang lainnya? Kata Imam Syafi'i, bima qultu, dikatakan aku mendapatkan itu karena aku menulis di kitab Ar-Risalah. Ketika itu aku bersolawat kepada Nabi mengatakan, Allahumma salli ala Muhammadin kullama dzakarahu dzakiru wa ghafala an dzikrihil ghafil. Aku mendapatkan itu karena solawatku kepada Nabi. Aku tulis dalam kitabku itu. Semoga salawat untuk Nabi senantiasa tercurahkan. Setiap orang mengingatnya dan setiap orang lalai dalam kelalaian. Kata orang yang bermimpi ini, pagi harinya aku buka tuh kitab Ar-Risalah.
Dan aku dapatkan tuh salawat Imam Syafi'i buat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jamaah, jangan meremehkan salawat buat Nabi. Wallahi mungkin itu yang memasukkan kita ke surga. Kita tuh kadang-kala meremehkan amalan-amalan kecil. Karena kita telah berbuat besar. Karena kita telah melakukan jauh yang tidak bisa dilakukan manusia yang lainnya. Mungkin kita membangun masjid, mungkin kita mengaspal jalan, mungkin kita membangun madrasah. Banyak yang kita lakukan. Tapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tahqiran minal ma'rufi syai'an. Engkau jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Dan kita tahu tidak ada yang masuk surga sebagai pengganti amalan. Masuk surga itu karena rahmat Allah. Lakukan segala kebaikan, semoga Allah merahmati kita. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfat ain. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang perjalanan hidup kita. Banyak orang yang berhenti tidak di tempat pemberhentian. Banyak orang yang dalam perjalanan kehidupannya ini istirahat tidak di waktu istirahat. Kita lihat ketika kita bekerja, kalau kita istirahat tidak di waktu istirahat, sejatinya kita telah melanggar peraturan yang ada. Dan bos kita pun akan menilai kita sebagai pekerja yang malas, sebagai pekerja yang tidak sungguh-sungguh, sehingga kemungkinan gaji kita dipotong atau bahkan kita bisa diberhentikan dari tempat kerja kita. Dan kehidupan ini adalah perjalanan. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing yang sedang melakukan perjalanan. Lalu Nabi mengatakan, au abiru sabil, tapi kau seharusnya jadi orang yang sedang transit, yang sedang akan melanjutkan perjalanan. Kita dalam perjalanan, jamaah. Jangan berhenti di tempat kecuali antum dibolehkan berhenti. Jangan istirahat di tempat seperti orang yang istirahat tahu-tahu di tengah tol dia berhenti, ditabrak tuh dengan mobil-mobil yang lain. Ada tempat istirahat. Bahkan kalau di situ mobilmu mogok, kau harus pinggirkan. Karena tengah-tengah itu bukan tempat berhentinya mobil. Kau harus pinggirkan. Kau harus kasih tanda-tanda kalau kita ini sedang berhenti, ada masalah sama kita. Allah Jalla Jalaluh telah menjadikan kehidupan ini sebagai tempat yang sementara. Kita tidak akan abadi, walaupun kita ingin abadi di muka bumi ini. Kadangkala kita melihat orang membangun rumah begitu mewah. Ditanya, kira-kira rumahmu ini kuat berapa tahun? Mungkin 100 tahun gak ambruk. Tapi umurmu berapa tahun? Ya itulah. Wallahu a'lam. Aku sekarang sudah umur 60 tahun. Esok atau lusa aku mati. Tapi kenapa kau bangun rumah begitu mewah? Itu manusia. Dia ingin istirahat di sana. Dia ingin menikmati kehidupan ini dengan mengatakan, hidup ini sekali nih, kau harus nikmatin. Ya, silakan kau nikmatin kehidupan itu.
ketika ada orang yang soleh dari kaumnya Nabi Musa memberikan nasihat kepada Bani Israel dan kepada orang-orang Egypt pengikut Fir'aun. Dia mengatakan, wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Dan berkata orang yang beriman kepada kaumnya mengatakan, ikuti aku akan tunjukkan kepada kalian jalan menuju petunjuk Allah Jalla Jalaluhu, jalan kebenaran. Ya qaum, wahai kaumku, innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, kehidupan dunia ini cuma sebentar. Sebentar dalam. Dan sejatinya akhirat itulah tempat istirahat yang sebenarnya. Tempat berhenti. Tempat memadu kasih dengan keluarga kita. Kau lihat tatkala orang-orang masuk surga, mereka berkumpul, mereka ngobrol. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Mereka saling bertanya, kau gimana? Kok bisa kau masuk surga? Kok bisa berada di tempat ini? Qalu inna kunna fi ahlina mushfiqin famannallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Mereka mengatakan, kita tuh dulu ketika hidup di dunia, kita sangat takut sama keluarga kita. Kita berusaha menjaga keluarga kita. Kita terus memelihara mereka. Dan akhirnya Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Jemaah, dunia ini penjara. Tahu tuh kita tuh. Tapi kita tidak mau dipenjara. Allah sudah menetapkan bahwa seorang yang beriman di muka bumi ini, dia dipenjara. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini surganya orang, penjaranya orang beriman, dan surganya orang-orang kafir. Penjara, kita banyak aturan, capek gitu. Antum merasakan bagaimana lelahnya hidup di dunia ini. Memang Allah jadikan kehidupan dunia ini penjara buat kita. Banyak aturan buat kita. Ini haram, itu gak boleh. Sebagian orang mengatakan, nih Islam apaan nih? Sedikit-sedikit haram. Ya, kita memang di penjara. Tuh orang yang di penjara banyak aturan. Boleh berjumpa sama keluarganya berapa hari sekali, mungkin sepekan sekali. Sebagian di antara mereka nggak bisa ngobrol langsung, nggak bisa. Di hadapannya dia harus pegang telepon. Tangannya mau menyentuh tangan keluarganya nggak bisa. Dia hanya bisa meletakkan tangannya di kaca, dan keluarganya meletakkan tangan di kaca. Lalu dia hanya bisa tersenyum. Nah, hadhihi dunya. Dan itu sudah ketentuan pencipta. Allah menentukan jemaah. Kita ini di tempat pengasingan. Tempat kita sebenarnya adalah surga Allah Jalla Jalla. Cuma Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam dari surga gara-gara satu dosa. Wa jannatul kafir. Dan dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir. Jemaah rahimakumullah, Ali pernah diminta, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu diminta oleh seseorang, ya Amirul Mukminin, sif lana dunya. Wahai Amirul Mukminin, tolong kau sifatin buat kami, gimana sih dunia ini? Kayak apa nih dunia ini? Kau gambarkan supaya kita faham. Kita tidak terkecoh, kita tidak tertipu. Kayak antum kalau ingin tahu, ana mau beli mobil tuh, mobil mereknya ini. Kau tahu nggak dengan mobil itu? Iya, mobil itu kaki-kakinya nggak bagus. Mobil itu, ya mungkin bodinya kelihatan bagus, tapi rapuh sebenarnya. Mesinnya masya Allah, tapi nggak akan bertahan lama. Apa kata Ali? Qal, wa ma asifu laka min darin
man sahha fiha amin. Apa yang aku bisa berikan kriteria tentang sebuah negeri, orang yang sehat di sana merasa aman? Kita tuh kalau lagi sehat kadang-kadang melakukan dosa, melakukan apa, seakan-akan Allah nggak akan kasih tuh sama kita azab, merasa aman. Waman saqama fiha nadim, yang sakit menyesal, ya Allah andai kata aku tidak melakukan ini, kepingin ke masjid, kepingin umroh, kepingin haji. Waman iftaqara fiha hazin, barang siapa yang fakir di dunia itu sedih hidupnya, melarat kadangkala perjalanannya. Wa man istaghna fiha futin, yang merasa cukup, yang kaya, dia terfitnah dengan kekayaannya. Halaluha hisab wa haramuha azab. Yang halal yang kau makan, yang halal yang kau dapatkan dengan cara yang halal, kau akan dihisab. Ada hisab nanti. Dan kalau yang kau dapatkan yang haram, kau akan mendapatkan azab. Ini dunia, kata Ali bin Abi Thalib rahmatullah alaih. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi dunia ini? Ibnul Jauzi pernah ditanya, hal yasughuli an alhu wa uraffih an nafsi bi syai'in minal mubahat. Boleh enggak aku ini ya refreshing lah, santai, menyenangkan diriku dengan hal-hal yang mubah-mubah. Sebenarnya dengan hal-hal yang mubah-mubah, banyak hal mubah jamaah. Ini orang tanya, gimana aku boleh enggak refreshing dengan hal-hal yang mubah-mubah? Apa kata Ibnul Jauzi? Inda nafsika minal mawajibat ma yushghiluha. Kau tuh punya kewajiban-kewajiban yang seharusnya menyibukkan diri. Banyak yang wajib. Kadangkala kita merasa waktu kita kosong. Nah, kata Allah, fa idza faraghta fansab. Ketika kau kosong, isi kekosongan itu. Wa ila rabbika farghab. Kau tuh menuju Allah, cari jalan, tumbuhkan kecintaan kepada pencipta. Lihat tuh perintah-perintah Allah yang belum kita lakukan. Dan sejatinya kita disuruh menyembah Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kematian itu tiba. Jamaah, dunia ini bukan tempat istirahat. Maka kadangkala orang berhenti itu di tempat tidak berhenti. Akhirnya ketika orang-orang pada berhenti, dia susah. Dulu tuh orang tua ngasih nasihat, nah, iya, anak punya kakek kasih nasihat sama abaan. Dia ngomong, nak, kalau kau mau capek sekarang, nak, ketika kau muda sekarang kau lelah, jangan sampai ketika kau tua kau harus bersusah payah. Kau udah gak mampu nanti ketika tua. Punggungmu udah lemah, lututmu udah tidak mampu kadangkala mengangkat tubuhmu lagi. Kalau kau harus capek sekarang. Dan kita kalau mau lelah, sekarang kita lelah. Ibnul Qayyim rahmatullah alaihi mengatakan, waqad ajma'a uqala'u kulli ummah. Telah bersepakat semua orang-orang berakal dari semua umat. Kita tidak bicara umat Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam. Semua orang yang berakal telah bersepakat. Sepakat atas apa? Mereka bersepakat ala anna an-na'im la yudraku bin na'im wa anna man athara ar-rahata fatathu ar-raha. Mereka bersepakat bahwasanya kenikmatan tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Nggak bisa.
Kenikmatan tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Dan barang siapa yang lebih mengutamakan istirahat, santai, maka dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Dan kita lihat orang-orang sukses di dunia aja, bagaimana kehidupan mereka. Kadangkala orang tua yang sukses kepingin anaknya gak lelah seperti dia. Anak ketemu dengan beberapa orang tua mengatakan, Ustaz, anak gak kepingin anak-anak susah seperti anak. Apa yang diminta anaknya diberikan. Ternyata anaknya tumbuh besar menjadi orang yang gagal dalam kehidupan ini. Karena orang tua berpikir anaknya ini bisa sukses dengan kenikmatan. Harus lelah lah. Itu sudah kesepakatan mereka. Harus ada perjuangan. Suruh anak-anakmu bekerja, suruh dia mandikan mobil, suruh dia nyapu, suruh dia melakukan banyak perbuatan yang dia sadar. Kalau memang kenikmatan yang diraih oleh ayahnya sekarang itu tidak dengan tidur-tiduran, apalagi surga Allah Jalla Jalaluhu. Jamaah rahimakumullah, kapan kita boleh istirahat? Kapan kita boleh berhenti? Yang pertama, tempat pemberhentian pertama di saat itu kau istirahat adalah ketika kematian tiba. Buat orang yang beriman, kematian itu tempat istirahat. Mereka yang mati di atas tauhid, di atas sunnah, percaya dengan firman Allah, yuthabbitul ladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Dia yakin tuh bahwasanya Allah akan menetapkan hati orang yang beriman ketika dikubur. Ketika datang tuh malaikat yang bertanya kepada dia, Allah tetapkan hatinya, dia akan istirahat jamaah di sana. Itu waktu berhenti kau menikmati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ajal menjemput dia, ketika beliau sekarat, beliau berkata, la ilaha illallah anna lil mauti sakarat. Beliau mengangkat tangannya menunjuk ke langit sambil mengatakan, la ilaha illallah, kematian itu benar-benar ada sekarat. Wallahi jamaah, kau tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud pernah memegang tubuh Nabi alaihi salatu wasallam, demam, panas sekali. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadida. Ya Rasul, sakitmu ini parah banget. Kita kadang-kala melihat orang yang husnul khotimah, yang mati tanpa sakit, yang mati biasa. Oh, itu tuh husnul khotimah. Belum tentu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit parah. Apa kata Nabi